warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Teman-teman, mohon maaf tadi tak terduga jalan macet sekali ya. Saya jadi terlambat. Qadarullah wa masyafa'al. Kita lanjut dari kajian kita kitab At-Tadhib syarah dari matan Abu Syuja'. Sekarang masuk ke pasal berikutnya, syara'itus shalah qabla dukhuli fiha khamsatu asya'. Ya, yaitu syarat-syarat sebelum melakukan sholat. Sebelum masuk ke dalam sholat ada 5. Ini syarat yang pertama, at-taharatul a'dha minal hadas. Ya, sucinya seluruh anggota tubuh dari hadas. Ya, sucinya seluruh anggota tubuh dari hadas. Nah, ini penting sekali nih ya. Baik, barakallahu fik. Yang kedua, minal hadas wan najas. Suci dari hadas dan najis. Ya. Wasatrul aurah bil libasin tahirin. Yang kedua, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Ya. Kemudian yang ketiga, wal wuquf ala makanin tahirin, berdiri di tempat yang suci. Yang keempat, al ilmu bidukhulil waqti, mengetahui waktu sholat telah tiba. Yang terakhir, istiqbalul qiblah. Ya. Yang terakhir, menghadap kiblat. Ini syarat sahnya sholat ada 5 sebelum masuk waktu sholat. Ini syaratnya. Yang pertama tadi apa? Taharatu al-a'dha minal hadas wan najas. Ya, yaitu ya taharah, sucinya dia dari hadas dan najis. Nah, ini suci. Nah, dijelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Bugha ya, minal hadas al-asghar wal akbar, suci dari hadas asghar dan hadas akbar. Suci dari hadas asghar yaitu tidak batal wudunya, tidak kentut, tidak buang air kecil, tidak buang air besar. Itu maksudnya. Dan suci dari hadas akbar tidak dalam keadaan junub. Nah, kemudian suci dari najis. Ya, dalla ala dzalika amruhu sallallahu alaihi wasallam bi ghuslin najasat. Dalilnya adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membersihkan semua najis. Ya, kaqaulihi li Fatimah binti Abi Hubaish. Semisal sabda Nabi SAW kepada Fatimah binti Hubaish, "Fa'idha aqbalil haidah fatrukis shalah, fa'idha dhahaba qadruha waghsili anki ad-dam wa shalli." Apabila masa haid telah tiba, tinggalkan salat. Kalau masa haid itu diberikan sudah pergi, sudah berlalu, maka mandilah, bersihkanlah seluruh darahmu, lalu salatlah. Ya. Nah, jadi ini syarat yang pertama. Ya, yaitu taharah seluruh anggota tubuh dari hadas dan najis. Maka nggak boleh ada najis ya di seluruh tubuh kita. Ya, yang kedua wasatrul aurah bilibasin tahirin. Yang kedua ya, satrul aurah, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Aurat batasnya apa? Kalau pria dari ya pusar seluruhnya ya, batasnya itu depan belakang sampai lutut. Pusar itu seluruh, bukan cuma pusar aja, berarti yang belakang juga yang pusar juga. Berarti kalau kita lagi ruku, antum pakai kaosnya atau pakai bajunya sedikit kecil gitu, ngepas. Yang ketika ruku dan sujud berpotensi di belakangnya itu naik
Kalau naik berarti nanti akan terlihat auratnya. Misal begini nih. Ini kalau saya kan pakai bajunya panjang. Ini misalkan ada teman-teman yang pakai baju segini doang nih. Atau pakai kaos atau pakai kemeja yang pendek. Yang bajunya dikeluarin ya. Kalau baju dimasukin lebih aman justru. Ya, bajunya pendek, kemudian dia ruku. Allahu Akbar, di belakangnya terlihat. Terlihat batas dari pusar. Ini kan pusar antum nih. Tarik ke belakang, segitulah. Nah, di belakang. Terlihat. Apalagi kalau sujud. Sampai kelihatan nih, mohon maaf. Merek CD-nya. Ya, sampai kelihatan. Merek CD-nya ketahuan. Nah itu gimana nih sholatnya nih berarti? Sah apa enggak? Enggak, batal. Wajib diulang. Enggak perlu ngulang wudhu karena dia enggak batal wudhu. Batal, wajib diulang. Kalau selepas sholat ada yang ngasih tahu, mas tadi kelihatan tuhnya, wajib dia ulang. Ya. Dan kalau kita mau sholat, perhatikan pakaian kita itu. Pakaian kita itu kira-kira kalau kita sujud gimana? Aman nggak? Ruku aman nggak dari terbuka? Ya. Barakallahu fiik. Ya, liqaulihi ta'ala khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Berdasarkan firman Allah, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah perhiasanmu, yaitu pakailah pakaian sholatmu yang bagus di setiap kali masuk masjid untuk mengerjakan sholat. Ya, kata Ibnu Abbas, apa yang dimaksud zinatakum al-muradu bihi as-siyabu fi shalah. Yang dimaksud dengan zinatakum perhiasan kalian, pakailah perhiasan kalian setiap kali kalian masuk masjid, yaitu pakaian dalam sholat. Ya. Nah, kalau wanita gimana? Kalau wanita jelas menutup aurat wanita itu sebagaimana menutup aurat dia dalam kesehariannya. Ya. Tertutup badannya, kakinya, ya, kecuali tangan dan telapak tangan dan wajahnya ketika sholat. Ya. Nah, yang sudah pakai cadar juga dibuka cadarnya. Kecuali ini dalam mazhab Syafi'i, kecuali kalau ini kan aman nih. Ini aman. Artinya misalkan di sini antum melongok ke belakang pun jamaah wanita sholat nggak kelihatan. Tapi bagaimana kalau yang nggak ada tirainya seperti ini, nggak ada sutranya seperti ini? Kalau kita nengok ke belakang kelihatan mbak-mbak sholat wajahnya. Nah, yang biasa pakai cadar dalam mazhab Syafi'i yang pakai cadar, kalau memang dirasa tidak aman dilihat oleh pria ajanib, pria asing, ketika dia sholat, walaupun hukum asalnya dia membuka wajahnya, tapi ketika tidak aman dilihat dari pria asing yang non mahramnya, dia wajib tetap pakai cadarnya. Ini dalam mazhab Syafi'i. Ya. Nah, ya Nabi SAW menyatakan, ya kata Rasulullah SAW, la tuqbalu sholatul haid illa bi khimar. Ya, sholat perempuan yang telah haid, telah balik tidak diterima kecuali dia mengenakan khimar, jilbab yang menutup kepala. Ya, nah yang menutup kepala wajib berarti yang bawah juga, yang lainnya juga wajib ditutup. Ya, pakai kayak mukena lah gitu. Ya. Dan teman-teman putri ya, kalau teman-teman putri ini pakaiannya belum sempurna hijabnya karena baru belajar, ya, karena baru belajar, usahakan dibawa di tasnya itu apa namanya, mukena. Karena mungkin teman-teman yang putri ini baru belajar pakai jilbabnya yang masih belum sempurna lah, masih kecil, ya perlahan nanti semoga Allah perbaiki keadaannya. Tapi kalau sholat dalam keadaan demikian nggak sah. Kenapa? Karena lekukan-lekukan tubuhnya masih nampak. Pakai mukenanya, dibawa mukenanya berarti.
Kemudian wal wukuf ala makanin tahir. Ya, berdiri di tempat sholat yang suci. Berarti yang namanya suci 3 hal. Suci badan, anggota tubuh, suci pakaian, dan suci area sholat kita. Kita pastikan jangan sampai ada najis, misal kotoran tikus, kotoran cicak, dan yang semisalnya dari najis-najis yang terlihat. Yang tidak terlihat, antum tidak dihukumi. Kalau nggak terlihat kan nggak tahu. Ternyata di situ bekas kencing anak kecil, nggak tahu kita. Ya, kita nggak tahu. Nah, yang terlihat di sini maksudnya. Ya, kata Syekh Mustafa Dib Al-Bugha di sini, wadalla ala dzalika amruhu sallallahu alaihi wasallam bisabbil ma' ala baulil a'rabi fil masjid. Dalil akan hal ini adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyiramkan air ke bekas kencing orang Arab Badui di masjid. Arab Badui pernah kencing di masjid, masjidnya terbuat dari masih tanah, belum ada lantai, maka Nabi perintahkan untuk disiram. Ini menandakan berarti masjid yang di situ digunakan sholat harus suci dari najis. Karena najis yang ada di tanah, semisal air kencing, apabila tersiram oleh air hujan atau disiram oleh kita pakai ember, maka tanah tersebut menjadi suci. Karena yang tadi di atas najisnya turun ke bawah. Ya, turun ke bawah. Berarti tempat sholat pun harus suci. Tempat sholat, pakaian sholat, dan anggota tubuh. Ya. Nah, berikutnya yang keempat, wal ilmu bidukhulil waqti. Ya, mengetahui waktu sholat. Ya. Nah, ini penting ini, mengetahui waktu sholat. Ya, ini syaratnya nih. Jangan sampai kita mau sholat, kita belum tahu ini waktunya udah masuk apa belum. Sehingga kita sholat di keadaan atau dalam keadaan sebenarnya belum masuk waktu sholat. Maka sholatnya tidak sah. Ya, kata Syekh Mustafa Abdul Bugha, liqaulihi ta'ala inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ai fardhan muhaddadan biwaqtin fala budda minal ilmi bidukhulihi. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman, yaitu fardhan muhaddadan. Yaitu kewajiban yang telah ditentukan. Ya, telah ditentukan biwaqtin dengan waktunya. Fala budda minal ilmi bidukhuli. Maka harus tahu ilmunya. Makan waktunya salat. Nah, sekarang kita ini dipermudah oleh Allah. Kita mungkin nggak tahu kapan sih matahari terbenam, betul-betul terbenam secara sempurna masuk waktu maghrib. Kapan sih syafaq, cahaya kemerah-merahan itu hilang sehingga masuk waktu isya. Kapan sih terbit fajar shadiq sehingga masuk waktu subuh. Kapan sih tergelincirnya matahari sehingga masuk waktu zuhur. Kapan sih bayangan sempurna dengan tubuh seseorang sehingga masuk waktu asar dan misalnya kita mungkin nggak ngerti ilmu itu, ilmu falak. Tapi sekarang sudah ada kemudahan, ya, dengan diukur, dengan tentukan sehingga kita tahu, oh jam sekian, jam sekian, jam sekian. Maka karena kita nggak ngerti, kita cukup bertanya kepada mereka, dan sebelum bertanya pun mereka sudah jelaskan, boleh taklid kepada MUI misalnya. MUI yang telah menentukan waktu-waktu sholat, boleh bertaklid di situ. Ya, boleh bertaklid. Karena kalau nggak boleh taklid, ya coba aja ntar maghrib antum tentuin sendiri waktunya. Ribet nggak? Apalagi kalau hujan, matahari terbenamnya nggak kelihatan. Dan kita nggak tahu ilmunya gimana menentukan matahari kalau terbenam. Ketika hujan. Ya, ini. Maka mengetahui waktu sholat zaman sekarang bagi kita-kita yang awam ini cukup dengan taklid, mengikuti apa yang telah ditentukan oleh orang-orang yang mengetahui. Ya, semisal MUI yang apalagi mereka punya kapasitas dan otoritas. Punya kapasitas dalam menentukan waktu sholat karena mereka berilmu tentang ilmu falak dan punya otoritas. Bahwa mereka diakui sebagai majelis ya yang bisa memberikan keputusan
terkait hal-hal yang seperti ini untuk kaum muslimin di negeri kita. Alhamdulillah. Ya. Baik, barakallahu fiik. Ini yang keempat. Nah, yang terakhir wastiqbalul kiblah. Yang terakhir menghadap kiblat. Ini kalau bisa syarat sholat, rukun sholat dihafal. Ya, dihafal. Ya, syaratnya itu dihafal. Ya, kalau boleh kita murojaah tanpa lihat catatan, 5 syarat sholat apa aja tadi? Yang pertama apa? Suci dari hadas dan najis pada anggota tubuh. Yang kedua, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Yang ketiga, berdiri di tempat yang suci. Yang keempat, mengetahui waktu sholat. Yang kelima, menghadap kiblat. Ahsantum, udah tahu dah. Ya, tinggal nanti besok pas lagi bengong ditanya, masih ingat nggak? Lagi bengong ditanya sama Mas Bayu, rukun syarat sah sholat apa aja nanti Mak? Syarat sah sebelum masuk sholat, lagi bengong ditanya. Nah itu ya. Mas Yuda yang nanya-nanya nih ntar nih. Ya. Baik, liqaulihi ta'ala qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Ini berdasarkan firman Allah, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjid Al-Haram, yaitu ke arah kiblat. Nahwahu, ke arahnya. Ke arahnya. Jadi ke arah kiblat. Untuk menentukan ke kiblat ya susah. Untuk menentukan ke kiblat ya susah. Ke arah kiblat sekarang cukup Mekah. Ini begini. Kiblat ada di Masjid Al-Haram. Masjid Al-Haram ada di mana? Di Mekah. Antum di Indonesia, gambir, tarik garis. Kita ini di selatan tenggara Asia. Sampai ke barat daya. Tarik terus sampai satu titik. Titik antum itu kalau diperbesar lagi, di zoom lagi, ternyata mungkin bisa jadi bukan masuk ke Mekah, bisa jadi ke jalan-jalanan yang ada di Mekah. Ya enggak? Nah, tapi bukan itu yang jadi acuan. Yang jadi acuan adalah arah kiblat. Selesai. Arah kiblat. Kecuali kita sholat betul di Masjidil Haram, yang memang ada kiblatnya betul, kita menghadap kiblat betul itu. Tapi kayak kita ada di sini menghadap arah kiblat. Menghadap arah kiblat. Ya. Barakallahu fiik. Nah. Dan apabila kita sholat, ya kita nggak tahu arah kiblat, nggak boleh beristihad. Kita mesti tanya. Kita nggak punya alat kompas nih. Kita nggak punya kompas. Kan sekarang ada tuh, apa tuh namanya, aplikasi buat menentukan arah kiblat kan? Nah sekarang kita nggak ada aplikasi itu, nggak ada kuota misalkan. Maka kita wajib bertanya. Kita wajib bertanya. Tanya arah kiblat di mana ya Pak? Arah kiblat di mana ya? Kemana? Wajib bertanya. Ketika nggak ada orang tempat bertanya, misalkan di hutan, ya, maka wajib beristihad. Gimana? Kita ambil keputusan dengan yang paling terbaik keputusan kita. Kita tentukan matahari terbit dari sono, timur. Nah, berarti barat, tapi barat daya belok kanan dikit nih. Berarti baratnya sebelah sono. Misalkan matahari terbit di sono, barat sono. Nah, berarti ambil barat sini. Wajib beristihad. Ternyata setelah kita beristihad,
Kita sholat ngadep ke kiblat situ. Ada orang lihat, Mas, salah. Bukan ke sono, tapi ke sono. Wajib kita ulang sholatnya. Ya, wajib kita ulang sholatnya. Karena menghadap kiblat adalah syarat sah sholat. Kecuali nggak ada orang di situ, nggak ada. Terus tiba-tiba 9 hari kemudian, 10 hari kemudian, setahun kemudian antum ke situ lagi, antum ingat waktu sholat ngadepnya ke sana, ada orang yang biasa di situ atau ada orang situ, sholatnya kok ngadepnya beda, ya sudah. Yang lampau itu ma'fu anhu, semoga dimaafkan. Ya, baik. Karena kita memang nggak mampu selain dari itu. Ya, barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, ya, wa yajuzu tarkul qiblah fi halatain fi siddatil khauf wa fi nafilati fi safar ala rahilah. Nah, yang berikutnya seseorang boleh tidak menghadap kiblat. Pertama di dua keadaan. Pertama fi siddatil khauf. Yang pertama dalam keadaan sangat takut, yaitu dalam keadaan perang. Dalam keadaan perang, ya, dalam kondisi perang tengah berkecamuk. Ya. Maka ya udah, sholat madhab kemana aja yang dia sanggup. Nah, yang kedua, bin nafilah bis safar ala rahilah. Itu yang kedua, sholat sunnah ketika safar. Ketika safar di atas kendaraan. Dia boleh sholat di atas kendaraannya, tapi syarat sholat sunnah. Kalau sholat wajib dia mesti berdiri dan menghadap kiblat. Tapi kalau sholat sunnah dia boleh duduk dan menghadap mana aja. Ya Kak, dia menghadap arah kendaraan dia aja. Arah kendaraan dia ke arah sana, membelakangi kiblat, ya udah dia begitu. Tapi kalau sholat wajib mesti turun. Ya, mesti turun. Ini begini, ada permasalahan. Kok nggak salah pernah juga ada yang nanya di sini. Gimana kalau kita lagi di bis, bisnya tidak berhenti, sementara waktu sholat sudah masuk, ya, dan kemungkinan akan berhenti jauh setelah waktu sholat berakhir, ya. Kalau itu dalam keadaan safar, gampang, kita nanti di jamak, takhir, selesai kalau di safar. Kalau tidak lagi safar, semisal, ini model kayak antum semua nih yang pulang jemputan. Misal pulangnya jam berapa? Jam 4:30 atau jam 5? Jam 5. Ya, ternyata ada sesuatu hal di jalan tol, macet. Gak mungkin drivernya untuk berhenti di pinggir jalan gitu, atau sulit lah. Sholatnya maghrib, kan itu nggak jamak kan? Memangnya musafir kan nggak jamak. Ya, nah kemudian sampai maghrib berakhir tetap dalam keadaan demikian. Ya, apa yang kita lakukan? Berwudu nggak bisa situ. Ya, maka kata para ulama Syafi'iyah, udah kita sholat semampu kita, lihtiramil waqt, untuk menghormati waktu sholat aja dalam keadaan duduk nggak apa-apa. Tapi nanti pas sampai rumah dikodok, paham ya? Dikodok. Jadi nih maghrib di bangku, lewat nih insya nih. Udahlah ntar di jamak akhir aja lah, darurat nih. Iya betul, darurat itu betul darurat. Karena memang antum nggak bisa ngapa-ngapain lagi di situ. Iya nggak? Ya, naik kereta. Tapi bukan musafir. Kalau musafir gampang antum nanti tinggal di jamak takhir. Ini jamak takhirnya aja darurat. Kalau jamak takhir yang musafir kan rukhsah.
Ya, rukhsah. Taib. Nah, sebelum antum pulang kerjain maghrib bareng Isya, kerjain dulu maghrib di kendaraan jika memungkinkan. Tapi kalau nggak memungkinkan, diri di kereta. Nah, nggak memungkinkan. Atau keretanya mogok, terjadi insiden, berhenti lama di jalan, nggak jalan-jalan. Sementara padat di situ. Ya, kita mungkin pernah menghadapi situasi kayak gitu kan? Ya udah, gimana? Fattaqullaha mastata'tum. Kita nggak bisa keluar, pintunya juga nggak kebuka. Maksa keluar di mana? Di luar nggak ada peron. Ya, kita berdiri lama sampai berakhir waktu sholat, mengerjakan sholat itu nggak mungkin karena kita berdiri. Dan berdirinya padat, nggak mungkin kita bisa ruku dan seterusnya. Fattaqullaha mastata'tum. Ya udah, baru dalam keadaan demikian kita nggak memungkinkan untuk sholat menghormati waktu, baru di jamaah takhir tanpa qashar, tanpa ada qashar, tetap sempurna. Ya, barakallahu fiik. Aduh, masya Allah. Udah masuk azan? Hah? 10 menit lagi. Masya Allah. Hah? Oh, istirahat kita sambil nunggu waktu maghrib deh ya. Persiapan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.